Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Yang saya hormati Bapak Desmond Gunadi Syadian, selaku dosen pembimbing akademis, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Joseph Kasitorus dengan NIM 2105171171 dari Prodi Manajemen Bisnis kelas 8C. Baiklah, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya dengan judul Peran Departemen Perbendaharaan pada Divisi Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan di PT Pelindo Multi Terminal. Langsung aja kita ke bab 1 pendahuluan. Pengelolaan keuangan suatu perusahaan pastinya harus efisien, efektif, dan transparan. Nah, perusahaan saat ini pasti membutuhkan inovasi yang dapat mengikuti dan menghadapi perkembangan zaman. Salah satu inovasi yang dapat diterapkan dalam sistem keuangan yaitu penggunaan virtual account di PT Pelindo Multi Terminal pada Divisi Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan Departemen Perbendaharaan. Selanjutnya, adapun tempat dan jadwal pelaksanaan magang, saya melaksanakan magang di PT Pelindo Multi Terminal terhitung mulai tanggal 6 Januari 2025 sampai 27 Maret 2025. Untuk manfaat magang, yang pertama bagi perusahaan, pastinya perusahaan merasa terbantu karena sebagian pekerjaannya terkerjakan ataupun dibantu oleh anak-anak magang. Lalu yang kedua bagi mahasiswa, bagi saya sendiri, saya merasa senang karena saya dapat melatih public speaking saya dengan para karyawan yang ada. Lalu yang ketiga bagi Politeknik Negeri Medan. Bagi Politeknik Negeri Medan pastinya membangun relasi ataupun hubungan yang baik dengan perusahaan-perusahaan terkemuka. Selanjutnya untuk tujuan magang, adapun tujuan magang ini adalah sebagai bentuk pembekalan bagi saya sendiri penulis dalam hal pembekalan di dunia usaha dan dunia industri kerja. Selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan magang. Pada pelaksanaan magang ini, saya memuat profil perusahaan, sejarah PT Pelindo Multi Terminal. Pelindo Multi Terminal atau SPMT merupakan subholding dari PT Pelabuhan Indonesia yang fokus pada pengelolaan operasional terminal multipurpose. Nah, dulunya ini tuh ada Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, dan Pelindo 4. Namun pada tanggal 21 Oktober 2021, Pelindo 1, 3, dan 4 digabungkan atau merger ke dalam Pelindo 2 dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan Pelindo dan meningkatkan efisiensi usaha. Setelah di merger, digantilah nama Pelindo ini menjadi PT Pelabuhan Indonesia Persero. Nah, PT Pelabuhan Indonesia Persero ini mengelola 4 anak perusahaan. Salah satunya yaitu tempat saya magang, PT Pelindo Multi Terminal, PT Pelindo Terminal Peti Kemas, Pelindo Solusi Logistik, dan Pelindo Jasa Maritim. Nah, di tempat saya magang ini mengelola 3 anak perusahaan lagi, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Indonesia Kendaraan Terminal, dan Terminal Curah Utama. Selanjutnya kita masuk ke profil perusahaan. Di sini saya ada menampilkan logo perusahaan yang dimana kita bisa melihat huruf P yang menjadi inisial dari Pelindo sekaligus berbentuk ikan. Nah, ini menjadi lambang habitat makhluk hidup bagi negara Indonesia yang merupakan negara maritim. Selain itu kita juga bisa melihat logo Pelindo ini memakai warna biru dengan gradasi yang sedikit berbeda. Satu yang berwarna biru langit dan sedangkan yang lain berwarna biru laut. Ini itu ditafsir sebagai warna laut Indonesia yang merupakan wilayah operasional Pelindo. Selanjutnya kita masuk ke visi dan misi. Visi Pelindo Multi Terminal yaitu menjadi pemimpin dalam konektivitas barang di Indonesia dengan misi sebagai operator terminal multipurpose dan menciptakan ekosistem yang memberikan nilai tambah bagi stakeholders dan negara. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur kerja ataupun operasional perusahaan ataupun kegiatan yang saya laksanakan setelah magang. Nah, yang pertama itu saya ada beradaptasi di lokasi magang. Pada saat hari pertama, kami diarahkan untuk mengikuti port visit dan induksi, yang dimana kegiatan port visit ini tuh anak-anak magang diarahkan untuk melihat langsung turun lapangan gimana sih wilayah kerja Pelindo itu. Nah, selain itu kami juga diarahkan untuk mengikuti induksi. Induksi ini itu aturan-aturan main selama pelaksanaan magang. Selanjutnya, di hari pertama beradaptasi lokasi magang ini, kami dianjurkan untuk memakai pakaian putih hitam pada hari Senin, pakaian formal pada hari Senin, Selasa sampai Kamis, dan pakaian batik pada hari Jumat. Kami juga diwajibkan memakai ID card sebagai tanda pengenal mahasiswa magang. Selanjutnya, prosedur kerja yang selama magang saya laksanakan adalah rekap permintaan virtual account. Apa itu rekap permintaan virtual account? Yaitu proses penyusunan informasi berdasarkan rekening ataupun nomor dokumen sesuai dengan branch ataupun penanggung jawab kantor pusat.
Nah, dengan adanya rekap ini memudahkan Departemen Perbendaraan untuk memahami data yang kompleks dan mengambil keputusan perusahaan. Di sini saya sudah menampilkan proses rekapitulasi permintaan virtual account. Di sini bisa kita melihat aplikasi BIOS. Ini adalah aplikasi BIOS. Apa itu BIOS? BIOS adalah aplikasi untuk pengajuan permintaan kas operasional. Nah, BIOS ini bisa diakses oleh seluruh branch ataupun BCPKP dengan login ke dalam aplikasi ini menggunakan username ataupun password yang telah ada. Selanjutnya, setelah masuk ke dalam aplikasi, pihak branch ataupun BCPKP mengisi data-data permintaan yang dibutuhkan dan meminta persetujuan dari SPP, BM, SSCHO dari setiap branch ataupun BCPKP masing-masing. Nah, setelah data-datanya diisi dan disetujui oleh pihak BM, SPP, dan SSCHO, maka permintaan tersebut bisa dilakukan oleh Departemen Perbendaraan di SAP. Nah, ini adalah bukti pendukungnya. Dia berupa nota dinas. Selanjutnya, kita masuk ke proses pembayaran. Setelah diisi data dan disetujui, pihak Departemen Perbendaraan memproses pembayaran atas permintaan virtual account tersebut dengan T-code ZFI 053. Ini adalah tampilan untuk proses pembayaran T-code ZFI 053. Selanjutnya, setelah data-data tersebut dimasukkan ke ZFI 053, disubmitlah pembayarannya, maka permintaan virtual account itu akan ditransfer ke nomor rekening masing-masing branch ataupun PJPKP. Nah, ini adalah rekapitulasi branch ataupun PJPKP yang telah melakukan permintaan virtual account. Di sini tuh ada tanggal nota dinas, nomor nota dinas, tanggal top up, poin kegiatan, dan jumlah permintaan serta nomor dokumen yang ada. Kalau kita contohnya menyerahkan proposal ke lembaga ataupun instansi, pastinya harus ada dalam pertanggungjawaban. Nah, begitu juga di Departemen Perbendaraan ini untuk memproses ataupun melanjutkan dari permintaan virtual account tadi adalah rekap pertanggungjawaban virtual account. Rekap pertanggungjawaban virtual account adalah kegiatan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan. Nah, di sini saya juga menampilkan proses rekapitulasinya. Ini itu adalah T-code JRECON VE yang dimana perbendaraan itu bisa ngecek branch ataupun BCPKP mana yang telah melakukan pertanggungjawaban. Selanjutnya, setelah dimonitoring oleh pihak Departemen Perbendaraan, pihak Departemen Perbendaraan hanya memasukkan nomor dokumen, lalu bisa kita lihat di sini adalah dokumen pendukung atas pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan. Ini tuh kita bisa melihat bukti pendukungnya dengan mengklik menu P file. Ini adalah menu P file yang dimana isi dari menu P file itu adalah laporan cash out, laporan kertas kerja, dan laporan rekening koran VA. Ini adalah bukti pendukung untuk laporan pertanggungjawabannya tadi. Selanjutnya, setelah pertanggungjawaban virtual account itu di-approve oleh pihak Departemen Perbendaraan, dalam artian B+ itu udah lengkap nih semua bukti-bukti pendukungnya. Jadi pihak Departemen Perbendaraan approve dan melakukan rekapitulasi. Ini adalah rekapitulasi branch ataupun PJPKP yang telah melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan kas operasional yang diterima mereka. Nah, nggak jarang ada beberapa brand ataupun PJPKP yang mengembalikan sisa kelebihan atas permintaan kas operasional tersebut. Jadi kita bisa melihat berapa lagi sih sisa kelebihannya. Kita bisa melihat di aplikasi BIOS tadi apabila kita sudah selesai melaksanakan pertanggungjawabannya tadi. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke rekonsiliasi kas bank. Apa itu rekonsiliasi? Rekonsiliasi itu adalah proses pencocokan data keuangan yang diproses dengan beberapa sistem namun dengan sumber dokumen yang berbeda. Nah, rekonsiliasi ini itu perlu untuk mensinkronisasi antar entitas pelaporan dalam hal pengukuran, pencatatan, penyajian hak dan kewajiban atas transaksi yang timbul. Nah, di PT Pelindo Terminal itu rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan jumlah saldo rekening ke sistem SAP yang ada. Ini adalah contoh rekening koran Bank BNI 389. Untuk proses rekonsiliasi kas bank, kita bisa melihat pada setiap ending balance. Nah, di sini ending balance-nya tertera 1.429 juta. Nah, yang 1.429 juta ini kita masukkan, kita input ke dalam spreadsheet Departemen Perbendaraan. Nah, untuk setiap periode ataupun untuk setiap kas-kas bank yang ada pada PT Pelindo. Selanjutnya,
prosedur kerja ataupun personal perusahaan yang saya lakukan selama magang, ada mereka rekening koran Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Apa itu rekening koran? Rekening koran adalah dokumen yang merangkum semua transaksi keuangan dalam sebuah akun selama periode tertentu. Nah, rekening koran itu merangkum semua transaksi pemasukan maupun pengeluaran baik dalam kolom kredit maupun kolom debit. Nah, di dalam PT Pelindo Multiterminal, perekapan itu dilakukan dengan menginput transaksi sesuai kode-kode dari rekening koran pada kolom debit ataupun kredit. Yang tadi ini adalah rekening koran. Contohnya jasa giro dan bunga nih. Jasa giro dan bunga senilai 3.634. Inilah yang dimasukkan, direkap ke dalam rekening koran. Ini adalah contoh rekapitulasi rekening koran Bank BNI 178. Jadi setiap transaksi yang ada pada rekening koran ini diinput ke dalam spreadsheet yang telah diberikan oleh pihak Departemen Perbendaharaan. Sesuai dengan kolom debit ataupun kredit maupun deskripsi yang telah disediakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bab 3, pembahasan. Sistem SAP ini adalah sistem yang mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Nah, SAP atau System Application and Product in Data Processing adalah sistem terkemuka di dunia yang digunakan oleh berbagai perusahaan-perusahaan termasuk Pelindo. Namun pada penggunaan sistem SAP ini ditemukan adanya kendala. Kendalanya adalah para pegawai kesulitan mengingat kode-kode yang ada pada sistem aplikasi tersebut. Namun, teori Davis tahun 1989 mengemukakan solusi atas permasalahan tersebut, yaitu yang pertama dengan melakukan metode pelatihan simulasi langsung atau studi kasus. Contohnya ini perusahaan bisa melaksanakan webinar-webinar yang mengundang para narasumber yang ahlinya di bidang tersebut. Lalu selain itu juga bisa menggunakan fitur favorit dan custom menu di SAP. Baiklah, yang terakhir kita masuk ke bab 3, simpulan. Adapun simpulan dari magang saya ini, magang di Divisi Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan PT Pelindo Multiterminal memberikan wawasan nyata bagi saya sendiri, apalagi di dunia kerja, khususnya di bidang administratif seperti perekapan virtual account, permintaan dan pertanggungjawaban pada sistem aplikasi SAP, rekonsiliasi kasben, dan rekapitulasi rekening koran. Namun, ditemukan adanya kendala dalam penggunaan sistem SAP, yaitu kesulitan dalam mengingat kode-kode transaksinya. Berdasarkan teori Davis tahun 1989, Davis memberikan solusi yaitu pelatihan berbasis praktik dan pemanfaatan fitur favorit ataupun custom menu untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi kerja. Baiklah, sekian hasil presentasi laporan magang saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Saudara Josefa Sitorus. Nah, pertanyaan saya satu ya, terkait laporan magang ini yang sudah dilaksanakan. Sejauh mana kegiatan magang ini berdampak pada dirimu sendiri selaku mahasiswa dari Politeknik Indonesia? Izin menjawab Pak, magang ini sangat berdampak bagi saya karena saya bisa langsung turun ke lapangan, apalagi ke perusahaan besar Pelindo Multiterminal. Saya senang dan bangga bisa berkontribusi langsung menjadi mahasiswa magang di tempat itu. Yang dimana kita tahu untuk masuk ke situ aja sulit ya Pak. Selain itu saya juga bisa beradaptasi dengan tugas-tugas yang ada yang diserahkan kepada saya. Contohnya tadi seperti rekapitulasi rekening koran, saya sudah tahu cara proses pengerjaannya, rekapitulasi rekonsiliasi kasben, dan rekap permintaan pertanggungjawaban virtual account. Yang dimana mungkin anak-anak Polmed yang enggak magang di situ nggak tahu mengenai itu Pak. Jadi saya tahu itu adalah dampak yang sangat besar yang saya rasakan saat ini Pak. Oke, terima kasih. Ya, udah. Boleh selesai.